kembali ke mata pelajaran IPA. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas bab 7, yaitu sistem peredaran darah pada manusia, dengan tujuan pada pertemuan pertama seperti berikut. Nah, berikut adalah peta konsep yang bisa kalian cermati agar mempermudah dalam mempelajari materi. Nah, gambar apakah ini? Terlihat seorang anak yang terjatuh dan kakinya terluka mengeluarkan darah. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang darah, struktur dan fungsi darah. Fungsi darah itu antara lain mengatur suhu tubuh, mengangkut bahan-bahan metabolisme seperti O2 dan zat-zat makanan sisa metabolisme, membunuh kuman atau kekebalan, mengedarkan hormon dan enzim, mempertahankan pH tubuh, dan menutup luka. Nah, untuk struktur dan fungsi darah, darah terdiri dari plasma darah, yaitu cairan darah berwarna kekuningan mengandung 90% air dan zat terlarut. Fungsi plasma darah adalah mengatur tekanan osmotik darah, membawa zat makanan ke seluruh tubuh, mengangkut sisa metabolisme dari tubuh. Dan di mana plasma darah itu terdapat? Ya, plasma darah itu terdapat pada fibrinogen yang berfungsi untuk pembekuan darah dengan membentuk benang-benang fibrin. Dan pada serum, yaitu cairan kuning yang telah dipisahkan dari fibrinogen mengandung antibodi. Yang kedua, ada sel darah merah atau eritrosit. Bentuknya seperti ini pada gambar bagian kanan. Nah, sel darah merah ini adalah sel yang paling banyak jumlahnya. Setiap 1 mm kubik darah mengandung 5-6 juta eritrosit. Sel darah merah dibentuk di sumsum tulang. Berbentuk bulat pipih, tidak berinti dan cekung di kedua sisi atau bikonkav. Berwarna merah karena mengandung hemoglobin atau pigmen merah yang mengandung zat besi. Jika darah melewati paru-paru, oksigen terikat pada hemoglobin. Eritrosit bergerak ke jaringan tubuh dan melepaskan oksigen yang selanjutnya berdistribusi ke dalam sel tubuh untuk membakar zat-zat makanan sehingga terbentuk energi. Selanjutnya adalah sel darah putih atau leukosit. Berjumlah 5.000 sampai 10.000 leukosit per milimeter kubik darah dan akan meningkat jika terjadi infeksi. Usianya sekitar 12 sampai 15 hari. Dibentuk di sumsum tulang, limfa, dan kelenjar getah bening. Bentuknya tidak tetap, memiliki inti, dan dapat bergerak secara ameboid dan dapat menembus dinding kapiler. Keluarnya eritrosit dari dinding kapiler disebut diapedesis. Nah, fungsinya melindungi tubuh dari kuman-kuman penyakit, misal dengan memakan bakteri atau menghasilkan antibodi. Terdapat 5 jenis leukosit antara lain monosit, limfosit, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Apabila leukosit melebihi jumlah normal pada tubuh, namanya leukositosis. Dan apabila leukosit jumlahnya kurang dari jumlah normal, namanya leukopenia. Nah, berikut adalah gambar dari sel darah putih atau leukosit. Yang paling kiri adalah monosit, lanjut ke kanan ada neutrofil, basofil, eosinofil, dan limfosit. Selanjutnya ada keping darah. Keping darah itu jumlahnya 250.000 per milimeter darah. Usianya sekitar 7 sampai 9 hari. Berbentuk tidak teratur dan tidak berinti. Berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, berikut yang pada gambar pada bagian kanan adalah proses pembekuan darah. Pertama, trombosit pecah akan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin yang dibantu dengan ion kalsium dan kalium akan mengubah protrombin menjadi trombin yang selanjutnya akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang akan menutup luka, sehingga luka akan menutup dan darah berhenti.
Lalu golongan darah pada manusia menurut Karl Leinster yang sering kita pakai yaitu ada golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah A jika sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen A. Golongan darah B jika sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen B. Sedangkan golongan darah AB jika sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen A dan B. Dan golongan darah O jika sel darah merah seseorang tidak mengandung agglutinogen A dan B. Bagaimana proses transfusi darah? Kita sering dengar ya, apabila ada orang yang membutuhkan banyak darah, butuh donor darah gitu. Nah, penggolongan darah sangat berguna pada saat transfusi darah. Kita sebut saja orang yang memberikan darahnya sebagai donor dan orang yang menerima darahnya sebagai resipien. Jika golongan darah tidak sesuai dengan golongan darah resipien, maka darah resipien akan menolak darah donor dengan menggumpalkan darahnya. Jadi tidak sembarangan golongan darah bisa mendonorkan ke resipien. Pada tabel bagian kanan itu terlihat golongan darah pendonor dan golongan darah resipien apabila diberi golongan darah tertentu. Nah, bulat kosong itu menunjukkan terjadi penggumpalan, berarti darah yang didonorkan tidak cocok. Apabila bulat hitam itu tidak terjadi penggumpalan, berarti darah tersebut cocok. Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Rarsida Yulianti, guru mata pelajaran IPA. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Nah, sebelum kita mulai, kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Gambar berikut adalah gambar selang air yang mengeluarkan air. Nah, pada gambar berikut kita analogikan pada sistem peredaran darah pada tubuh kita. Apabila air kita analogikan sebagai darah dan selang air kita analogikan sebagai pembuluh darah, maka pompa air kita analogikan sebagai jantung. Nah, apa saja organ peredaran darah pada tubuh manusia? Yaitu jantung dan pembuluh darah. Berikut adalah jantung. Jantung adalah organ yang memompa darah ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Nah, bagian dari jantung ada 4 ruang, yaitu serambi dan bilik. Untuk serambi terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri, serta bilik terdiri dari bilik kanan dan bilik kiri. Untuk organ pembuluh darah pada manusia ada arteri atau nadi, dan ada pembuluh vena atau balik, dan ada juga pembuluh kapiler. Untuk mengetahui perbedaan antara pembuluh nadi dan arteri, mari kita simak tabel berikut ini. Pernahkah kalian merasakan jantung kalian berdegup lebih kencang saat kalian melakukan sesuatu, misalnya berlari, berjalan, bersepeda, atau melihat hal yang mengejutkan? Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi denyut atau detak jantung pada tubuh manusia, yaitu pertama, usia, dan yang kedua, aktivitas tubuh, yang ketiga, jenis kelamin, yang keempat, komposisi ion. Selanjutnya kita akan membahas tentang aliran peredaran darah. Nah, peredaran darah pada manusia itu termasuk peredaran darah tertutup karena peredaran darahnya mengalir atau beredar melalui pembuluh darah di dalam pembuluh manusia. Lalu disebut juga peredaran darah rangkap, yaitu darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena ada peredaran darah kecil dan peredaran darah
besar. Nah, berikut mekanisme peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil umumnya secara umum mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Lalu kalau peredaran darah besar, secara prinsip dari jantung mengalir ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Sistem peredaran darah jantung itu nanti ada pembuluh darah besar aorta memiliki percabangan menuju jantung disebut arteri. Nah, kita lanjutkan kelainan dan penyakit sistem transportasi manusia. Yang pertama ada keracunan gas karbon monoksida, dan yang kedua anemia atau kekurangan hemoglobin. Yang ketiga ada polisitemia atau kondisi eritrosit sel darah melebihi normal sehingga darah menjadi kental. Yang keempat ada leukemia, kita sering dengar ya, yaitu kanker darah. Itu terjadi karena proses leukosit terlalu banyak dan tidak normal sehingga sel-sel leukosit atau sel darah putih tidak matang dan fungsi imunitas tidak optimal. Yang kelima adalah hemofilia. Ini adalah keadaan darah sukar membeku. Apabila terluka, darahnya suka langsung membeku, jadi mengalir terus. Yang keenam ada trombositopenia, adalah keadaan jumlah trombosit di bawah normal atau kekurangan jumlah trombosit. Yang ketujuh, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, yang ini kita sering dengar ya, kalau orang tua kita memeriksakan tekanan darahnya. Kalau hipertensi berarti tekanan darahnya lebih tinggi dari tekanan darah normal, atau sistol darahnya lebih tinggi dan tekanan diastol darahnya lebih tinggi. Ada juga tekanan darah rendah atau tekanan darahnya kurang dari tekanan darah normal. Sistolnya darah kurang dari 120 mm Hg dan tekanan diastolnya kurang dari 80 mm Hg. Yang ke-9 adalah varises, merupakan pelebaran vena akibat katup vena tidak berfungsi dengan baik sehingga menghambat aliran darah ke jantung. Penyebabnya adalah sering berdiri terlalu lama, olahraga, obesitas, dan kehamilan. Ada juga arteriosklerosis dan arteriosklerosis. Beda ya. Jadi kalau arteriosklerosis merupakan penimbunan lemak pada arteri penyebabnya itu. Terus kalau arteriosklerosis penyebabnya itu penimbunan kapur atau kalsium pada dinding arteri. Jadi dua penyakit ini menyebabkan tersumbatnya aliran darah sehingga pembuluh darah bisa pecah. Ada serangan jantung karena bisa kolesterol, hipertensi, merokok, kegemukan, tidak berolahraga, diabetes, atau yang lainnya.